Hei bro, kembali di Zona Alur Film. Bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia dan sehat selalu dimanapun kalian berada. Untuk menemani waktu santai teman-teman, Zona Alur Film akan menceritakan tentang manusia yang dijadikan eksperimen sebagai anjing peliharaan. Dan film yang berjudul Like Dog pun dimulai. Di awal film, kita diperlihatkan dengan anjing yang sedang asik makan. Lalu, di belakangnya terlihat sesosok penculikan dan seseorang yang diculik. Lalu muncullah pemeran utama kita, gadis bernama Lisa. Itu tersadar dia telah berada di sebuah kota kecil, dalam keadaan leher terikat seperti anjing. Saat seseorang datang memberi makan, Lisa beralasan ingin pergi ke kamar mandi untuk melarikan diri. Namun, petugas itu malah menyuruh Lisa untuk membuang air kecil di selokan yang telah disediakan. Dan lagi, saat Lisa hendak memakan makanan itu, ia sangat jijik karena Lisa menyadari bahwa itu adalah makanan anjing. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan apa yang sedang dilakukan para orang-orang ini sehingga menyandera Lisa dan membuat Lisa seperti anjing? Kita akan tahu jawabannya di pertengahan film. Hari-hari pun berlalu. Lisa yang sudah terlalu lapar, mau tak mau harus memakannya. Hingga ia mendengar teriakan seseorang pria yang meminta tolong. Namun, saat Lisa berusaha berkomunikasi dengan sewajan tepatnya makan, tiba-tiba ia tak sadarkan diri, seolah-olah terkena bius. Dari penjelasan Pak Joko, tempat ini sedang melakukan penelitian sikap dan perilaku. Setiap hari akan ada seseorang yang memberi Lisa makan, dan Lisa selalu diawasi dari ruang laboratorium. Jadi, manusia di sini diperlakukan seperti anjing. Untuk mengetahui bagaimanakah perilaku mereka dan gimana respon mereka jika diperlakukan seperti anjing. Apakah akan nurut atau akan memberontak? Dari mulai makan, cara dia dimandikan, bahkan bisa dibuatkan sebuah kalung pencekik agar ia tak bisa kabur di sini. Sudah seperti anjing beneran. Walah diancut. Saat Lisa di halaman, ia berusaha untuk kabur. Namun, semakin ia melangkah, semakin pula kalung itu mencekiknya. Dan seseorang juga mengalirkan tegangan listrik di pagar. Bahkan kini pengeras suara itu pun mengecap Lisa sebagai anjing yang liar. Saat Lisa kembali ke ruangan, tiba-tiba ada seseorang yang mengajak berkomunikasi. Pria itu mengenalkan diri sebagai Adam. Hal itu membuat Lisa sedikit lega, karena sekarang ia tahu bahwa ia tak sendirian. Dan saat Lisa ingin memakan makanan yang diberikan oleh petugas, Adam melarangnya. Karena Adam tahu makanan itu membuat mereka berhalusinasi dan tak sadarkan diri. Namun, Lisa tetap tenang dan terlihat baik-baik saja. Seperti ada yang aneh, petugas yang melihat Adam tak mau memakan makanannya, petugas pun datang menghampiri, lalu menyetrumnya sembari mengatakan, "Dasar anjing nakal, tolol bego anjing." Hingga saat Lisa tersadar, ia berada semakin dekat dengan Adam. Adam meminta maaf karena ulahnya. Lisa jadi mendapat perlakuan kasar. Namun Lisa tak terlalu mengambil pusing hal itu. Dan ia juga berjanji akan selalu menemani Adam dan membawanya kabur keluar dari sini. Mereka pun semakin dekat dan saling menceritakan keluarganya masing-masing untuk menghabiskan waktu. Petugas kembali datang dan memberi mereka makan. Lisa langsung mencatapnya dengan nikmat. Adam yang sudah tak makan selama beberapa tahun pun akhirnya ikut menikmatinya. Dan benar saja, tak berselang lama, makanan itu membuat mereka tak sadarkan diri. Saat Lisa terbangun, ia memanggil Adam. Betapa senangnya mereka saat mengetahui bahwa jarak mereka semakin dekat. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk kabur. Adam mulai berusaha melepaskan ikatan yang ada di leher Lisa.
Namun tiba-tiba penjaga yang berada di luar mengingatkan bahwa mereka tak boleh bersentuhan. Bukan muhrim cowok. Melihat penjaga itu, Adam sangat amat ketakutan. Takut ia dipisahkan dengan Lisa, karena di sini ia sudah merasa nyaman dengan Lisa. Namun, Lisa tak memperdulikan penjaga itu dan terkesan menyepelekannya, sehingga penjaga itu kesal lalu mengaktifkan kalung pencekik hingga Lisa sesak napas dan tak sadarkan diri lagi. Tak terasa, mereka sudah dikurung selama 14 hari. Adam yang telah menyusun rencana berhasil menyerang petugas yang memberinya makan dan mengambil kunci untuk melepaskan kalung mereka. Namun siapa sangka? Jadi dari kejadian itu nampak Lisa di sini bukanlah korban penculikan, alias Lisa adalah anggota dari dua orang bernama George dan Erica, yang ternyata kedua orang itu adalah sahabat baik Lisa. Lisa sedikit protes kepada George karena di awal nggak ada penjelasan tentang arus dan makanan yang membuat berhalusinasi. Namun, George menjelaskan bahwa itu ia lakukan untuk membuat anjing patuh kepada majikannya. Hingga tak lama kemudian, telepon berbunyi yang ternyata dari dosen mereka yang bernama Nyonya Fish. Dosen itu protes karena kamera CCTV di sana mati dan si dosen tak bisa mengawasi perkembangan mereka. George berjanji dalam waktu 10 menit semua akan kembali normal dan Lisa pun diantar kembali ke ruangan lainnya. Saat Adam terbangun, ia sangat bingung karena seingatnya ia telah berhasil melumpuhkan penjaga dan merebut kunci. Dan Lisa pun menutupinya dengan mengatakan bahwa Adam hanya berhalusinasi. Pagi pun telah tiba. Lisa dan Adam yang berada di luar mencoba mendekati pagar. Dan setelah mengetahui pagar itu tak lagi dialiri arus listrik, Adam mengajaknya untuk kabur dari tempat ini. Lisa yang tak mau membuat Adam curiga pun menurutinya. Dan semakin mereka menjauh dari pagar, kalung yang ada di leher mereka semakin mencekik, sehingga membuat mereka berdua tak sadarkan diri lagi. Pakaian anti corona mendatanginya dan menyuntikkan sebuah cairan yang membuat Adam berhalusinasi. Dan ternyata pria hantu itu adalah George. Ini dia menghampiri George, dan anehnya Lisa juga disuntik dengan cairan tersebut. Apa sih yang direncanakan George sebenarnya? Saat George kembali ke ruangan, pengawas Erica menanyakan kepada banyak kamera yang mati saat George pergi. Namun, George berbelit-belit seperti ada yang menutupi dan meninggalkan Erica. Saat George pergi, Erica yang tak melihat Adam dan Lisa di ruangannya pun menemukan dua temannya dan mengajaknya untuk memeriksa semua ruangan di tempat ini. Dan betapa kagetnya saat Erica melihat Lisa yang telah terikat dan tak sadarkan diri. Dua teman Erica juga menemukan Adam di ruangan lain. Setelah mengembalikan Lisa dan Adam ke ruangan, Erica menghubungi dosennya agar datang ke sini untuk memastikan semuanya aman. George yang kembali kaget saat melihat Adam dan Lisa telah kembali ke ruangannya. Bersamaan dengan itu, dosen pun datang dan memarahi George habis-habisan karena telah bertindak melenceng jauh dari apa yang sudah direncanakannya. Bahkan dosen itu mengancam akan memenjarakan George jika terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa para relawannya. Jadi, yang di sini bukanlah hanya Adam dan Lisa, melainkan ada puluhan orang yang rela menjadi bahan eksperimen untuk kegiatan perkuliahan ini. Lalu dosen itu menyuruh Erica mengambil Lisa untuk diinterogasi. Setelah menyuntikkan obat adrenalin untuk membuat Lisa tersadar, dosen itu pun menanyakan kepada Lisa apa yang sebenarnya telah terjadi. Dosen pun berkata, "Mana dokumen tentangnya? Kamu ini membahayakan posisiku." Dosen juga mematikan CCTV
dengan tablet canggihnya agar tak ada orang lain yang tahu tentang rencana mereka. Namun, di sini Lisa yang terpengaruh obat-obatan dan tak mau jauh dari Adam, tak memperdulikan omongan dosen itu dan malah mencekiknya hingga tak berdaya. Lisa juga mensuntikan cairan yang sama ke dosen tersebut dan menguncinya di ruangan pendingin agar tetap tersadarkan diri namun tersiksa. Setelah itu, melalui CCTV, Lisa memberitahu Erika dan Josh bahwa ia telah siap kembali ke ruangan Erika. Erika menanyakan kepada Lisa kemana dosen mereka pergi. Lisa menutupi perbuatannya dengan mengatakan bahwa dosen langsung pergi karena ada urusan mendadak. Setelah mengantar Lisa kembali ke ruangan, Erika yang berada di ruangan pengawas penasaran atas kepergian dosen dan berniat menghubunginya. Namun George menghalanginya dan merebut ponsel gadis tersebut. Mendingan kamu keluar aja, cowok. Cari ayam geprek biar pikiranmu plong. Di sini biar aku yang urus, ucap George. Saat Erika pergi, George pun mulai memeriksa kembali CCTV dan berhasil menemukan tablet pintar yang disembunyikan Lisa. Erika yang penasaran dengan apa yang direncanakan George diam-diam mengikuti, dan ia sangat shock saat melihat George menemukan tablet pintar bu dosen yang bisa digunakan untuk mengendalikan tempat ini. Saat George berkeliling, ia juga menemukan bu dosen yang terbaring lemas di ruangan ini. Bu dosen berusaha meminta tolong, namun George yang mempunyai niat jahat dan tak mau dirinya dipenjara pun menjatuhkan kotak besi tepat di kepala bu dosen, hingga dosen tersebut tewas alias kelenger. Sementara itu, kini Lisa dan Adam semakin dekat. Mereka mulai menceritakan kisah cintanya masing-masing. Dan Lisa juga berharap Adam mulai mencintainya. Di sisi lain, terlihat Erika yang memadamkan listrik dan mulai mencari tahu apa yang telah terjadi di sini. Betapa kagetnya ia saat melihat bu dosen telah tewas mengenaskan. Dan tiba-tiba Josh pun datang menghampirinya. Saat Erika berniat untuk lapor polisi, pria itu pun membiusnya hingga tak sadarkan diri. Di sisi lain, Lisa yang merasa ada yang tak beres pun mengeluarkan kunci yang disimpannya dan mengajak Adam kabur dari sana. Namun Josh yang telah standby di ruangan pengawas tak diam saja melihat Elisa dan Adam kabur. Josh mengaktifkan kalung pencekiknya hingga mereka tak bisa berbuat apa-apa. Saat Erika tersadar, kini ia menggantikan posisi Lisa. Adam sangat marah dengan Erika karena ia tahu Erika adalah bagian dari perilaku hal goblok ini. Namun Erika berusaha menjelaskan bahwa dulu memang bagian dari ini, namun semua melenceng jauh dari perkiraan. Erika juga memberitahu dulu ada satu momen di mana Erika dan si dosen berniat untuk melepaskanmu. Namun Lisa menolak karena ia tak mau jauh-jauh darimu. Dan kini Lisa yang berada di ruangan pengawas bersama Josh sangat marah karena rahasianya telah terbongkar. Lisa memohon kepada George agar mau melepaskannya dan meluruskan hal ini. Namun, sebelum George melepaskan Lisa, ia memperlihatkan sesuatu. George mengajak ke sebuah ruangan, di mana ruangan itu terdapat banyak pria dirangkai, yang ternyata semua itu adalah mantan Lisa. Mantan bukan tenancuk. Di sini George mengaku bahwa ia mencintai Lisa. Ia bersusah payah menahan mantan-mantannya dan orang-orang yang menyakiti Lisa supaya Lisa senang karena dendamnya sudah terbalaskan. Josh juga mengakui bahwa ia sangat cemburu terhadap ketertarikan Lisa dengan Adam. Tak hanya itu, George pun memperhatikan kepada Lisa bahwa ia telah membunuh bu dosen tersebut, membuktikan cintanya kepada gadis pujaan hatinya. Anjay. Setelah itu, Josh pun mengajak Lisa melihat Adam dan Erika yang masih terikat.
Adam memohon agar Josh mau melepaskannya mereka. Namun Josh malah memberikan tablet canggih dan menyuruh Lisa untuk memilih siapa yang harus mati. Lisa yang sangat mencintai Adam pun memilih Erica untuk dikorbankan. Namun saat Lisa menekan tombol yang bernama Erica, alat itu malah menyakiti Adam. Ternyata Josh telah mengubah alat itu. Josh di sini menguasai game dan berhasil mempermainkan mereka bertiga, hingga Lisa menantang Josh untuk membakar semua tempat ini dan keluar bersamanya. Perkataan itu membuat Josh senang, dan Josh pun keluar dengan alat di leher Adam yang masih aktif, hingga akhirnya Adam pun tewas dalam kejadian tersebut. Erica di sini sangat kesal karena Lisa mau mengorbankan Erica, keluarga sekaligus sahabat dari kecil. Namun mereka harus tetap bekerjasama untuk keluar dari sini. Hingga saat Josh kembali, ia menyuruh Lisa menekan tombol game over untuk menyelesaikan permainan ini. Dan betapa kagetnya saat Lisa menekan tombol itu, semua kalung yang menempel di mantan-mantan Lisa langsung aktif dan perlahan membunuh mereka satu persatu. Lisa yang frustasi di sini pun menekan tombol pemicu kalungnya sendiri, membandingkan tablet cerdas itu supaya tidak bisa dibatalkan. George yang tak mau kehilangan orang yang dicintainya pun berusaha menyelamatkan gadis tersebut. Melihat ada kesempatan, Lisa pun menghajar dan melepaskan Erica agar segera pergi dari tempat tersebut. Erica dan Lisa terus berlari dari kejaran George hingga mereka terpojok di tempat di mana para mantan Lisa berada. Lisa menyuruh Erica untuk pergi dari sini, dan Lisa yang terus dikejar Josh akhirnya berhasil menjatuhkan pria otak sabu tersebut. Hingga Lisa terpojok di sebuah ruangan, Erica pun memukul Josh hingga pingsan. Saat George tersadar, kini ia dalam posisi terikat dan kalung pemicu yang berada di lehernya. Lisa dan Erica yang telah full power, Lisa pun menyiksa George dengan gayanya yang sedikit hot. Mantap. Saya kira film ini sudah selesai. Namun ternyata Lisa yang telah terlanjur hancur pikirannya menghantamkan kunci Inggris ke wajah Erica dengan brutal hingga giginya pretel, dan film diakhiri dengan keluarnya Lisa dari neraka itu setelah membakarnya. Dan film ini tamat.